5 rahasia mindset orang Jepang agar rumah selalu rapi tanpa lelah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya baru saja kita selesai meletakkan sapu di pojok ruangan. Tapi entah kenapa lantai sudah penuh lagi dengan remahan biskuit dan kaos kaki yang terkapar seperti korban kecelakaan di tengah jalan. Ibu pasti sering merasa lelah luar biasa karena rutinitas beberes rumah yang rasanya seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Apalagi sekarang fenomena pamer rumah estetik di media sosial sering bikin kita merasa gagal jadi ibu rumah tangga. Padahal sebuah artikel tentang gaya hidup minimalis menyebutkan bahwa rahasia rumah rapi di Jepang itu bukan karena mereka punya kekuatan super, melainkan karena mereka punya pola pikir yang sangat berbeda dalam memandang barang. Penting bagi kita untuk mempelajari 5 rahasia mindset ini, supaya tenaga kita tidak habis hanya untuk urusan memindahkan debu dari satu sudut ke sudut lainnya setiap hari. Rahasia pertama yang harus kita tanamkan adalah prinsip satu gerakan atau ichi dausa, yang artinya kita harus bisa mengambil dan mengembalikan barang hanya dengan satu langkah mudah tanpa hambatan. Bayangkan kalau ibu mau mengambil spatula saja, harus menggeser panci, membuka tumpukan wadah plastik, sampai harus mengeluarkan tenaga dalam hanya untuk mencari satu alat masak. Orang Jepang memastikan setiap barang punya rumah tetap yang sangat aksesibel, sehingga tidak ada alasan untuk menunda mengembalikan barang karena prosesnya tidak melelahkan sama sekali. Contoh nyatanya adalah meletakkan gunting tepat di dekat tempat kita sering membuka paket atau plastik belanjaan, bukan malah menyimpannya di dalam laci terkunci di dalam kamar yang jauh dari jangkauan tangan. Mindset kedua adalah berhenti menimbun barang hanya karena merasa sayang atau berpikir mungkin suatu saat nanti barang itu akan berguna kembali bagi kita. Ibu harus berani menghadapi tumpukan kotak kardus bekas kulkas atau koleksi botol plastik yang sudah memenuhi gudang, padahal kenyataannya barang itu hanya jadi sarang laba-laba. Orang Jepang sangat menghargai ruang hidup mereka, lebih dari mereka menghargai barang mati yang sudah tidak memberikan manfaat nyata dalam keseharian. Kalau sebuah baju sudah tidak muat atau panci sudah bocor sedikit, lepaskan saja dengan ikhlas, daripada barang itu terus menjajah ruang napas kita di dalam rumah yang sudah sempit ini. Selanjutnya, rahasia ketiga adalah menganggap setiap barang sebagai tamu kehormatan yang harus dirawat dan diletakkan di tempat yang pantas sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita seringkali melempar handuk basah ke atas kasur atau membiarkan tas tergeletak di lantai. Setelah pulang bepergian, seolah barang itu tidak punya harga diri. Pola pikir Jepang mengajarkan bahwa jika kita menghargai barang, maka barang tersebut tidak akan berantakan dan kita pun akan lebih teliti saat menyimpannya kembali. Logikanya, kalau ibu memperlakukan daster kesayangan seperti kain pel, jangan kaget kalau suasana hati ibu juga jadi ikut berantakan seperti tumpukan kain di pojok kamar mandi. Poin keempat adalah melakukan pembersihan kecil secara konsisten tanpa menunggu rumah berubah menjadi kapal pecah terlebih dahulu agar beban kerja kita tidak menumpuk. Kita sering menunda mencuci satu piring kotor sampai akhirnya piring itu beranak pinak menjadi gunung yang mengerikan di dalam bak cuci piring kita. Orang Jepang memiliki kebiasaan membersihkan area yang baru saja mereka gunakan tepat setelah aktivitas itu selesai, sehingga rumah selalu dalam kondisi stabil sepanjang waktu. Contoh simpelnya adalah langsung mengelap meja setelah makan atau merapikan bantal sofa setelah bangun dari duduk, bukannya menunggu hari Minggu tiba untuk melakukan kerja bakti besar-besaran yang menguras emosi. Terakhir, rahasia kelima adalah memahami bahwa rumah yang rapi
adalah kunci dari kesehatan mental dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Kita mungkin sering merasa emosional dan mudah marah hanya karena melihat lantai yang lengket atau meja makan yang penuh dengan tumpukan kertas tagihan listrik. Orang Jepang memahami dengan sangat baik bahwa lingkungan yang berantakan dan tidak teratur dapat memengaruhi kondisi batin seseorang. Ketika rumah terasa kacau, pikiran pun cenderung ikut penuh, gelisah dan sulit beristirahat. Sebaliknya, ruang yang rapi, bersih, dan tertata mampu menghadirkan rasa tenang, nyaman, dan damai di dalam diri. Oleh karena itu, merapikan rumah bukan sekadar tugas harian biasa, melainkan bagian penting dari merawat kesehatan mental dan emosional. Dalam pandangan ini, kegiatan beberes bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai beban berat atau kewajiban yang melelahkan. Justru, merapikan rumah bisa menjadi momen refleksi, jeda dari kesibukan, sekaligus bentuk perhatian terhadap diri sendiri. Dengan menyapu, melipat, dan menata ulang ruang, seseorang sedang menciptakan lingkungan yang mendukung ketenangan hati. Jadi, alih-alih menganggap pekerjaan rumah sebagai hal yang memberatkan, cobalah melihatnya sebagai wujud kasih sayang seorang ibu kepada dirinya sendiri. Dengan rumah yang rapi dan teratur, ibu bisa beristirahat lebih nyaman di malam hari tanpa terganggu oleh pikiran tentang cucian yang menumpuk atau pekerjaan yang belum selesai. Kerapian bukan hanya tentang rumah yang bersih, tetapi juga tentang hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Sebagai kesimpulan, mengubah mindset ternyata jauh lebih ampuh daripada membeli 1000 kotak penyimpanan estetik yang hanya akan menambah penuh isi lemari kita nantinya. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan lama yang sudah mendarah daging, apalagi kalau kita masih sering tergoda diskon barang pecah belah yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Terkadang kita perlu menertawakan diri sendiri yang hobi mengoleksi brosur promo, padahal rumah sudah sesak. Tapi itulah proses belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Optimislah bahwa dengan perlahan mengubah cara pandang, rumah ibu bisa menjadi tempat yang paling nyaman dan menenangkan bagi suami serta anak-anak tersayang. Mari kita mulai praktikkan prinsip satu gerakan hari ini juga, agar waktu luang kita bisa digunakan untuk bersantai sambil menikmati kopi hangat, bukannya sibuk memegang sapu. Ibu adalah manajer rumah tangga yang luar biasa dan dikit demi sedikit kita pasti bisa menciptakan hunian yang rapi tanpa perlu merasa sangat kelelahan. Semangat terus untuk menjaga keharmonisan rumah melalui kerapian yang konsisten dan penuh dengan rasa syukur di setiap langkahnya. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali rumah masih sedikit berantakan, karena proses itu butuh waktu. Semoga 5 rahasia pola pikir ini membawa perubahan besar yang positif bagi kehidupan rumah tangga kita semua di masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.